warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, hari ini apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa belajar ya dengan nyaman, dengan tenang ya, dengan fokus gitu. Saya presensi dulu dari absen 1. Hadir, Bu. Absen 2. Hadir, Bu. Absen 3. Hadir, Bu. Absen 4. Hadir, Bu. Absen 5. Hadir, Bu. Oke. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa ya? Amelia selesai tidak masuk hari ini. Ya. Oh, Amel sakit. Hari ini atau sudah dari kemarin ya? Hari ini, Bu. Oh, baru hari ini. Ya. Untuk saudara kita Amel, teman kita, marilah kita doakan supaya Amel segera sembuh ya, supaya dapat beraktivitas dan belajar serta berkumpul lagi dengan kita semua dalam pembelajaran di sekolah ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian ya. Sebelum kita menerima materi, alangkah baiknya kalau kita mengosongkan gelas terlebih dahulu ya anak-anak. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima materinya ya, kita bisa serap semua ilmunya ya, kita serap semua ilmunya supaya gelas yang kosong itu tadi akan lebih berisi dan kita mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Seperti itu. Gitu ya? Oke, ya apakah masih ingat kalian tentang pembelajaran minggu lalu? Masih. Masih? Oke, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Sinta silakan. Materi minggu lalu itu adalah tentang analisis kegiatan usaha. Ya betul, tentang analisis hasil kegiatan usaha. Ya, ada yang masih ingat apa itu analisis hasil kegiatan usaha? Saya, Bu. Ya, Mbak Tasya. Jadi analisis peluang usaha itu cara yang disusun oleh calon wirausahawan untuk menentukan apa saja yang hendak dilakukan dalam persiapan bisnis. Oh iya, betul sekali. Di materi hari ini kita akan mempelajari tentang pemasaran online ya. Kalian pasti sudah familiar ya dengan yang namanya pemasaran online. Ya enggak? Ya, pemasaran online bisa disebut juga dengan digital marketing. Betul sekali ya, digital marketing. Saya yakin, Bu Susi yakin, anak-anak zaman sekarang ya, itu tidak bisa lepas dari yang namanya Handphone. betul, gadget, handphone, ya enggak? Internet, betul? Ya, perkembangan teknologi harus kita ikuti. Kenapa? Karena kalau kita tidak ikuti, ya bisnis atau usaha kita akan stuck di situ-situ aja. Tujuan yang akan kita capai untuk pembelajaran di pagi hari ini ya, itu supaya kalian memahami tentang pemasaran online ya, dapat mengidentifikasi dan menganalisis media promosi pemasaran online ya, kemudian memahami cara ataupun strategi dari pemasaran online itu dan bisa membuat konten. Oh ya, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu bahwa untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Jadi diharapkan nanti kita setelah pembelajaran ini kita dapat menghasilkan sebuah produk. Produknya apa? Nanti ya, produknya di hasil akhir akan kita presentasikan. Oke, sudah siap? Siap. Ya, kita lanjut ke materi pemasaran online. Oke, sudah tampil di depan ya materi kita, yaitu tentang pemasaran online. Apa itu pemasaran online? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Adakah yang bisa memberikan ulasan sedikit tentang pemasaran online? Boleh, silahkan. Pemasaran online itu seperti kayak strategi dari penjual untuk
mempromosikan hasil produknya kepada khalayak secara online. Betul, ya. Secara online itu bisa melalui handphone, internet. Betul sekali. Jadi handphone dan internet itu tidak bisa dipisahkan. Kalau pemasaran online kita bisa menggunakan, memanfaatkan gadget dan internet. Ya. Oke. Jadi pemasaran online adalah suatu aktivitas mempromosikan atau mengenalkan produk atau jasa, ya, di mana proses promosinya dilakukan secara online melalui media internet dan teknologi yang canggih. Seperti yang sudah saya katakan di awal, ya, usaha atau bisnis harus mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang semakin maju. Lanjut. Oke, apa sih tujuan dari pemasaran online itu? Ya, supaya proses pemasaran yang dilakukan itu bisa lebih efektif, lebih tepat sasaran, ya, dari segi waktu, biaya, dan juga tenaga. Dari segi waktu, cepet nggak sih pemasaran online itu? Ya, cepat sekali. Ya, kita tinggal pakai HP dan kuota internet. Ya, kita bisa mempromosikan dalam satu waktu di beberapa media. Penjualan, ya, traffic penjualan itu akan dapat meningkat kalau kita sertai dengan pemasaran secara online. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Kemudian keuntungannya apa? Ya, yang pertama pasti biayanya semakin murah, ya, mengurangi biaya. Kemudian cepat menentukan target pasar, ya. Target pasarnya siapa itu bisa langsung kita tentukan dan kita langsung bisa menggunakan media promosi online yang sesuai. Ini adalah jenis media pemasaran. Kita bahas sedikit tentang media pemasaran secara online, ya. Yang familiar di kalangan anak muda, ya, itu apa? Menurut kalian? Apa, Hana? Instagram, betul ya? Setuju ya kalau Instagram adalah media pembelajaran, media promosi online yang saat ini sedang hits, ramai. Selain itu ada apa? Oke, belum ada di sini. Bisa kita tambahkan ya. TikTok. Nah, kalau kalian suka main TikTok, di situ kan ada yang live di TikTok. Live-nya apa? Bukan yang joget-joget, bukan yang nyanyi-nyanyi doang, tetapi bisa untuk promosi produk yang dijual. Oke? Begitu? Bisa dipahami? Oke, baiklah kalau gitu kita langsung saja melakukan sebuah project. Oleh karena itu, kita buat kelompok terlebih dahulu, ya, kita buat kelompok terlebih dahulu. Kita langsung saja kelompoknya. Di sini ada kelompok 1 ya. Oke, baiklah ini akan saya bagikan LKPD untuk nanti kalian mengerjakan proyeknya, ya. Salah. Ditulis nama anggotanya siapa saja, ya. Dari kelompok berapa nama anggotanya siapa saja, ditulis di bawah situ. Silakan kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita presentasi, ya. Silakan kelompok 1 dulu yang presentasi, silakan. Yuk, maju langsung. Perkenalan dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Putri Setiawati. Perkenalkan saya Fitria Septianita. Perkenalkan saya Smia Maharani Putri. Perkenalkan saya Berdiani Gelis Rariada. Dan di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai media pemasaran online membuat suatu produk. Untuk produk kita namanya yaitu Eskoplo alias es Kopior Milo. Dan untuk analisa SWOT-nya yaitu stylenya sendiri, bahan baku yang mudah didapatkan dan banyak peminat dari berbagai kalangan. Dan yang terpenting adalah brandnya mudah diingat. Untuk weakness-nya sendiri Yaitu mudah basi dan tidak bertahan lama karena kita nggak pakai pengawet, jadi hanya bertahan 3-4 hari. Oke, terima kasih teman-teman. Tanya jawab dulu. Bisa dibuka tanya jawab. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman atau sanggahan atau kritiknya bisa dimasukkan. Saya Karin Putra Marvino dari kelompok 3 mau menyanggah dari presentasi kelompok 1. Iya, silakan. Menurut dari kelompok kami, presentasi dari kelompok 1 itu udah bagus. Terus cara penyampaiannya juga mudah dipahami. Tetapi menurut dari kelompok kami, produk yang kelompok 1 buat itu tidak sesuai untuk semua usia. Karena biasanya orang di usia 40 ke atas itu jarang mengonsumsi minuman manis karena takut diabetes. Itu. Terima kasih. Sudah ya? Bisa diterima ya presentasi dari kelompok 1? Bisa. Oke, silakan kembali ke tempat duduk, kita berikan aplaus. Evaluasinya ya, evaluasi. Ada yang bisa memberikan evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini? Oh iya, Mbak Lia ya? Ya, Mbak Lia silakan evaluasinya seperti apa? Untuk pembelajaran kali ini sangat terbantu karena adanya presentasi, PPT, dan video. Jadi tidak membosankan. Jadi lebih semangat dan penyampaian materinya cukup jelas, Bu. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya untuk penyampaian materinya. Atau ada yang belum jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita refleksi dulu ya sebelum kita tutup. Kita refleksi dulu tentang gimana sih pembelajaran hari ini itu membuat kalian gimana gitu ya perasaannya, situasinya kondusif enggak seperti itu. Ada yang ingin menyampaikan? Saya Bu, untuk refleksi hari ini yaitu pembelajaran hari itu sangat menyenangkan dan tempatnya juga sangat nyaman sekali, jadi kita juga enak untuk belajar hari ini. Senang juga perasaan saya dan mungkin teman-teman juga ikut senang karena menjelaskannya pun juga sangat seru. Oke, berarti ini ya Mbak ya, ada perasaan senang gitu ya? sangat senang sekali. Oke, sangat senang sekali. Bagaimana dengan yang lain? Oke, senang ya? Oke, terima kasih atas atensinya, atas perhatian dan kerjasamanya. Anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan mempelajari tentang cara membuat copywriting. Ya, copywriting itu untuk membuat konten juga nanti tujuannya. Copywriting, kemudian membuat poster. Ya, membuat poster melalui aplikasi Canva. Ya, kemudian yang ketiga adalah membuat konten. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa diterima ya? Bisa. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak sudah semangat di pembelajaran pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan dipimpin berdoa atau kelas ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.